Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita akan membahas pada video ini yaitu tentang waliullah. Apa itu waliullah, seperti apa, tanda-tandanya, ya, definisinya, tanda-tandanya di sekitar kita, apakah saat ini masih ada. Nah, akan dijawab oleh para guru kita. Ini kita akan pertama dari Ustadz Mujiman, ya, dari Ustadz Mujiman, ini dai Muhammadiyah, ya. Kemudian Ustadz Firanda, ini salaf, ya, dan ini senada nanti dalil yang disampaikan. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, kemudian Gus Baha, ya, ini dari Nahliyin, dan nanti terakhir Buya Razi. Ini agak panjang dan agak lebih banyak lagi apa definisinya, bahkan ada 9, ya, ada 9 definisi. Oke, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Mujiman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus, "Ala inna awliya Allah." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka man kana lillahi taqiyan fakana lillahi waliyan. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dan beriman tentunya, maka bagi Allah dia adalah wali. Apa yang disebut dengan wali? Wali itu adalah penolong, pelindung, pemimpin. Maka kalau disebut wali Allah, maknanya adalah orang yang menolong agama Allah. Allah jelas tidak butuh pertolongan, tetapi yang dimaksud orang yang menolong agama Allah, orang yang membela agama Allah, orang yang menjalankan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Karena Allah sudah mensifati wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka tidak bisa dibenarkan kalau ada orang yang dianggap wali tetapi jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Pada saat sholat, loh kok enggak sholat? Lalu dibilang itu sholatnya di Mekah. Kenapa kok di Mekah? Wali. Nah, ini pembodohan 2 kali. Kok pembodohan 2 kali? Pertama, kita dibohongi dia wali Allah. Kedua, kita dibohongi tentang ilmu bumi. Kalau sholatnya di Mekah, di negeri kita dengan Mekah itu selisihnya berapa jam? 4 jam. Baik, kalau sudah ngaku Jumatan di sana, sementara di sana belum Jumatan, Jumatannya di mana? Ya, dibohongi 2 kali. Dan jelas itu bukan wali Allah, karena wali Allah disifati oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun Anda melihat dia bisa terbang, meskipun Anda melihat dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya, meskipun Anda melihat dia bisa ketika menyiramkan air bisa meledak misalnya, ketika dia jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, yakinlah dia bukan wali Allah. Meskipun dia bisa pertunjukan, melakukan show kebal senjata, itu bukan wali Allah kalau tidak beriman atau jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Karena sesungguhnya karomah Allah itu munculnya tiba-tiba, tidak bisa dipamerkan. Tidak mungkin wali Allah itu pamer. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Sahabat Umar pernah punya karomah ketika sedang khutbah, melihat pasukan yang pada saat itu sedang berperang dan terhimpit. Lalu kemudian sahabat Umar melihat pasukannya harus berlindung di balik gunung. Lalu kata sahabat Umar, "Ya Sariyah, Jabal,
wahai pasukan, berlindung di balik gunung. Dan semua pasukan mendengar suara Khalifah Umar. Tapi Khalifah Umar tidak pernah latihan, tidak pernah show, tidak pernah pamer, tidak ada triknya. Maka kalau ada latihannya, ada pamernya, bisa diulang, itu bukan karomah. Karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dipelajari. Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan di situasi yang sulit, di situasi yang tidak kita inginkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita menyatakan sedikit-sedikit wali Allah. Ya benar bahwa semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pada prinsipnya dia adalah wali, karena Allah berfirman, ala inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hanya berbeda-beda kadar keimanan kita, ketakwaan kita, masing-masing kita berbeda-beda, karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Maka jangan sampai latah kita ada orang gila lalu kemudian disebut wali, disalami, dicium tangannya. Ini tidak bisa dibedakan mana yang waras. Nah, kan tidak bisa dibedakan ini mana yang waras nih. Oke, itu penjelasan dari Ustadz Musiman. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda. Ini senada ya, kita dengarkan. Adakah wali Allah di zaman sekarang? Ya, wali-wali Allah ada selalu. Ya. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak bersedih dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu beriman dan bertakwa. Itulah barometer wali seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikenal hadis wali, hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal hadis, ya, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah sebutkan untuk menjadi wali, kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Itu ciri-ciri wali Allah, suka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rajin sholat, rajin sedekah, rajin sholat malam, ikhlas menyembunyikan amalan, berbakti sama orang tua, perhatian sama tetangga. Itu namanya wali Allah. Bukan wali Allah yang bisa terbang, bisa loncat, ya. Kalau yang bisa terbang wali Allah, Superman paling wali Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu penjelasan dari Ustadz Firanda ya. Selanjutnya kita simak ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Hati-hati ya, mohon izin, tolong hati-hati betul. Ukuran ulama di Quran bukan orang pintar. Oh, hati-hati, bukan orang pintar. Kalau orang pintar banyak Pak, Bu ya, orang pintar banyak. Ya. Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain. Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35 Fatir, dari ayat 28 sampai 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya cepat saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35 Fatir ayat 28 sampai 29-nya, maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu, paham, pintar, tidak, ya, tapi yang paling takut pada Allah. Takut pada Allah. Masya Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah, takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau memandang misalnya dia ingin lihat dengan matanya, dia takut kalau memandang Allah tidak rela dengan pandangannya. Makanya beda pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman, beda Pak. Coba fungsi mata apa fungsinya? Tuh, kita sudah clear ya. Bukan melihat ya, bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat, fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami di Cinere, kami sampaikan fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang nggak baik, nggak usah dilihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya ya, ini baru mata ini baru mata. Ya. Masya Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman.
yaghuddu min absarihim, pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik, palingkan. Jaga pandangan. Jadi ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ghadul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak diridhoi Allah, ada syahwat, ada yang tidak bagus dan macam-macam, maka palingkan, nggak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama. Ya. Coba dicek ya. Sekarang jam berapa? Ke 1:30. Oke, itu dari penjelasan dari Ustadz Adi Dayat. Jadi ulama waliullah ya. Jadi ulama orang yang alim dan wali Allah. Jadi jelas ya, tetap masuk yang beriman dan bertakwa, menjaga pandangannya, di situ dijelaskan ya, menjaga lisannya, menjaga sikapnya. Nah, ini senada. Nah, ini sekarang penjelasan dari Gus Bahak. Mari kita simak. Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang nggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahnya ada, bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, itu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la. Baik, dalil yang disampaikan sama ya dari Ustadz Mujiman, Ustadz Firanda ya, sama bahwa wali Allah itu adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi sama. Nah, ini sekarang yang terakhir Ustadz Buya Ar-Razi Hashim. Nah, ini panjang ini ya, ada 9 coba ciri-cirinya, kita simak. Jadi biar nyari wali itu gak usah nyari. Jadi wali itu gak hanya kayak wali majzub, gak hanya yang bisa baca kitab ya, tapi banyak yang bisa baca kitab bukan wali, tapi yang pasti dia wali murid ya, walinya anaknya. Yang pertama, memandang dia membuat kita terkoneksi dengan Allah. Itu halaman 184 ya. Kita cetakan Maktabah Tsaqafiyah Diniyah ya. Yang kedua, mereka punya apa yang disebut Sultanul Haq, mempunyai otoritas hak jais lah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, punya firasat. Ini bukan firasat ilmu psikologi, ilmu nafs yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitabnya Al-Firasah. Bukan firasah yang itu. Ittafaqa fil ism, ikhtalafa fil musamma. Namanya sama, tapi isinya beda. Terus ilham. Ini wali harus ada ilhamnya. Ilham beda firasat apa? Kan selama ini kita nyamain ilham sama firasat, benar ya? Apa beda ilham sama firasat? Firasat itu khatarat yang datang cepat, set, masuk ke dalam kalbu. Kita disebut firasah. Ya, satu akar kata dengan fars. Apa arti fars? Bukan sya, sin, tanpa nuqtah. Suka naik kuda, ada kuda untuk yang cepat, itu disebut dengan fars ya? Salah satunya kuda cepat itu disebut maka dimajazikanlah dengan kuda cepat, disebutlah firasah, cepat masuknya, itu firasah. Kita ini semua dapat firasat loh. Antum pernah dapat firasat semua, sadar gak? Perasaan gak enak mau jalan, kayaknya ada sesuatu deh. Pas udah mau nyampe keribat baru ingat handphone ketinggalan. Jadi orang sekarang tuh panik kalau handphone gak kebawa. Ya, aneh gak tuh? Coba zaman-zaman masih muda dulu gitu gak handphone gak ada. Ya, jadi kepanikan itu sekarang sangat cepat terjadi.
Padahal itu bukan bagian dari diri kita. Cuma orang sudah menganggap itu bagian dari dirinya. Maka ta'alluq bimasiwallah ini memang bikin orang sengsara. Maka orang paling merdeka di dunia itu orang yang gak butuh handphone, bukan bertua dia wali ya, gak butuh handphone, gak butuh ini. Itu paling nyaman hidupnya. Hidup itu terasa lebih bermakna daripada kita ya. Kita ini mungkin antum yang sudah menikah hidup berdua, tapi alamnya beda. Satu Facebook, satu apa gitu. Sama-sama tidur di kasur yang sama, cuma alamnya udah beda. Giliran jauh aja pengen deket-deket nelfon mulu. Ilham, jadi ada ilham. Ilham itu malakiyah. Ilham itu dari malaikat. Ilham ini beda dengan firasat. Firasat datang begitu saja. Kalau ilham itu bisa ditunggu. Maka ada ilmu yang mengkoneksikan dengan ilham itu. Itulah salah satu ilmu walayah, ilmu kewalian. Pemegang ilmu inilah itu wali-wali kutub itu ya. Tarekat biasa nggak ada, karena tarekat biasa sibuk di wirid dan zikir ya. Mohon maaf aja ya, saya kan lumayan juga alhamdulillah Allah pertemukan dengan ilmu-ilmu tarekat. Ternyata sibuk di wirid zikir, tapi wirid zikir itu adalah muqaddimah sebelum dapat ilham yang bagus. Nah, cuma kadang-kadang kurikulum nggak jalan, muridnya udah bertahun-tahun zikir wirid, nggak diajarkan teknik mengelola ilham, mengelola firasat. Ada tekniknya. Ya, ulama kita ada yang mewarisi itu. Jangan dikira ilmu itu udah mati. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang waliullah, aulia. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Ikuti terus Joyo Santri Adventure. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bergabung ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.